Hai semua, welcome back to Aiman Channel. Hari ini aku akan mengabulkan permintaan kalian. Ini salah satu permintaan yang paling banyak kalian inginkan. Ada yang DM aku, DM adik aku, DM teman-teman aku. Pokoknya semua di DM nih. Kak Aiman, tolong react dong soal drama Korea. Hari ini aku akan mereact salah satu drama, mungkin ini drama yang paling populer dan nomor satu di Korea. Tentang, sebenarnya lebih ke drama rumah tangga gitulah, pasti kalian sudah tahu. Drama ini namanya The World of the Married, kalau nggak salah ya. Nah, drama ini tuh menduduki nomor satu yang paling banyak ditonton hingga saat ini. Hari ini aku akan melihat dua adegan di serial ini. Nah, yang lucunya, pemeran utama wanitanya di sini adalah seorang dokter spesialis family medicine. Kalau di Indonesia kita bilangnya dokter keluarga. Daripada berlama-lama, ayo kita mulai ya. Ini dia cuplikan pertama. 요즘 젊은 여자들 사이에서 식욕 억제제 대용으로 찾는 모양인데. 다이어트 같은 거 관심 없거든요. 수면제가 필요한 것뿐이라고요. 그렇다면 더더욱 신경정신과를 방문하시는 게 좋겠어요. 그걸 누가 몰라요? Oke, kenapa nontonnya jadi deg-degan ya? Padahal tentang kedokteran, nah, mungkin suasananya serial ini lebih ke drama rumah tangga, jadi ke bawah. Jadi ini bagus banget sih sebetulnya. Dan ini banyak terjadi di Indonesia. Banyak banget pasien nih datang ke dokternya. Dok, saya sakit tenggorokan nih. Resepin dong antibiotik. Dok, saya udah demam berapa hari. Resepin dok obat ini, obat A, obat C, obat D. Emang tugas dokter bisa meresepkan dan memberikan obat. Tapi itu adalah bukan tugas utama. Tugas utama dokter adalah menyelesaikan masalah si pasiennya. Kenapa dia bisa demam? Kenapa dia bisa batuk? Bisa aja kita kasih obat batuk sembuh. Tapi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita, misalkan pasiennya sembuh, jangan sampai dia sakit kembali. Contohnya pada si adegan ini. Ini dokternya namanya Dr. Ji Sun-woo. Dia adalah seorang dokter family medicine atau dokter keluarga. Menangani pasiennya namanya si Yoon Seo kalau nggak salah ya. Nah, si Yoon Seo ini mengalami gangguan tidur. Ada gangguan tidur atau kita bilangnya insomnia. Nah, ini pasien-pasien seperti ini harus ditangani oleh dokter spesialis kejiwaan. Nah, yang menarik di sini, semua pasien yang datang ke dokter spesialis jiwa itu bukan pasien sakit jiwa. Jadi ada banyak banget kesalahan di Indonesia. Pasien-pasien yang datang ke dokter spesialis kejiwaan, pasien-pasien yang datang ke psikolog menganggap kalau pasien itu adalah pasien sakit jiwa. Padahal nggak semua pasien-pasien yang ke situ mengalami sakit jiwa atau kita bilangnya skizofrenia. Nah, contohnya gangguan tidur itu termasuk gangguan kejiwaan. Insomnia itu termasuk gangguan kejiwaan. Fobia itu termasuk gangguan kejiwaan dan harus diatasi oleh psikiatris. Nah, kasus ini si pemeran pembantu wanitanya di sini mengalami gangguan tidur sudah 3 bulan dan dia datang ke dokter family medicine. Kalau di Indonesia dokter family medicine ini ya mirip sama dokter umum lah ya, soalnya belum ada spesialisnya di Indonesia. Nah, dia minta obat tidur. Nah, seperti di Indonesia obat tidur ini masuk golongan obat keras yang harus dengan resep dokter. Kita sebagai dokter umum, aku sebagai dokter umum itu bisa memberikan obat tersebut. Tapi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita mencari tahu kenapa dia susah tidur, kenapa 3 bulan dia nggak bisa tidur. Nah, misalkan aku dokter umum nggak bisa mengatasinya, nggak tahu gimana cara mengatasinya, harus merujuk ke yang lebih ahli. Nah, dalam kasus ini yang lebih ahli adalah dokter spesialis kejiwaan atau psikiatris. Maka itu si dokter Ji Sun-woo-nya itu pengen merujuk ke dokter psikiatris agar bisa diatasi nih kenapa penyebab dia nggak bisa tidur. Baru nanti dokter tersebut yang menentukan perlu nggak sih dikasih obat tidur atau cuman terapi aja. Ini bagus banget di sini, sesuai dengan realita kedokteran yang ada di seluruh dunia bisa aku bilang. Nah, sekarang kita masuk ke cuplikan yang kedua. Ini mungkin cuplikan yang kalian tunggu-tunggu. Kalau nggak ada dua ini nih, ini nggak bakal ditonton oleh orang seluruh dunia, bahkan menjadi nomor satu di Indonesia, bahkan di Korea Selatan juga nomor satu paling banyak ditonton. Ini kalau lihat adegan ini tuh rasanya kayak kesal sendiri. Padahal adegannya adegan biasa aja gitu di rumah sakit. Tapi ada rasa kesal, rasa cemburu, rasa emosi. Apalagi yang nonton tuh ibu-ibu. Tuh ya, kerjaannya maki-maki kali ini kalau nonton adegan ini. Nah, daripada berlama-lama kita lanjut lihat cuplikan yang kedua. 언제부터요? 한 2, 3주. 옷 좀 올릴게요. 술 담배 해요? 담배 안 펴요. 술은 가끔요. Aku salfok sih sama pemeran utama wanitanya si Dakyung ya. Emang
cantik banget sih perempuan ini. Oke, daripada aku salah fokus nih, aku jelasin yang bagus dalam cuplikan adegan ini. Di sini dokternya memeriksa secara profesional. Pertama kali misalkan ada pasien datang ke dokter, kita melakukan yang namanya anamnesa. Kita tanya nih keluhan utamanya apa, udah berapa lama, terus keluhan lainnya gimana. Terus kita tanya ada riwayat alergi kah? Termasuk di sini ditanya apakah pasien tersebut seksual aktif atau enggak, maksudnya aktif dalam berhubungan seksual atau enggak. Ini basic pertanyaan dasar oleh hampir semua dokter ya. Bagusnya kayak gini pertanyaannya. Jadi ini bukan merujuk kayak cuman pasien tertentu aja yang ditanya, enggak. Hampir semua pasien jika dilakukan dengan benar dan waktunya cukup akan ditanya seperti itu gitu. Jadi bagi yang nonton terus misalkan ditanya nih sama dokternya ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut kalian agak sensitif, itu tujuannya untuk menegakkan diagnosis, untuk membantu kita dalam menegakkan diagnosis begitu. Oke, ini jadi tegang sih sebetulnya, bawaannya sih kesel ya nontonnya. Jujur, aku belum nonton serial ini sampai habis, tapi ya aku tahulah pemeran utamanya si ceweknya nih, istrinya, si Dakyungnya nih yang datang adalah selingkuhannya. Aku sih nontonnya jadi kebawa emosi ya, tapi harus fokus nih sama adegan kedokterannya. Jadi, yang aku bisa dapat dari cuplikan yang ini, jadi si dokternya itu mengambil pemeriksaan penunjang gitu. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan adalah dengan mengambil darah. Oke, aku jelaskan sebelumnya yang tadi di awal, dokter itu melakukan namanya anamnesa, kita tanya-tanya itu namanya anamnesa, lalu namanya pemeriksaan fisik. Yang tadi kalau kalian lihat ada yang dicek pakai stetoskop nih, didengar suara jantungnya, suara parunya, itu pemeriksaan fisik. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang dengan mengambil sampel darahnya. Biasanya kalau di Indonesia, apalagi di Poli, hampir jarang banget dokternya yang ngambil sendiri. Aku nggak tahu ya sistem kesehatan di Korea apakah dokternya bisa melakukan seperti ini, tapi memang itu kompetensi kita. Misalkan untuk melakukan ini kita bisa melakukan, tapi di Indonesia hampir jarang sih sebetulnya. 뭘 검사하는 건데요? 미열이 있으니까 세균, 바이러스, 간 기능, 알레르기, 성병 검사까지 해야겠죠? 다 된 거죠? 소견 받아오세요. Oke, di sini ada mungkin aku bilang ada kekurangan yang bisa diambil dalam adegan ini. Sebetulnya kita sebagai dokter, misalkan ingin meminta melakukan pemeriksaan penunjang, kita tanya dulu ke pasiennya, Pak atau Bu, mau nggak kita lakukan pemeriksaan penunjang berupa pengambilan darah, dan sampel urin. Nah, pemeriksaan akan dilakukan A, B, C, D, E. Setelah itu, setelah pasien memutuskan, baru boleh kita melakukan tindakan tersebut. Tapi di adegan ini tuh nggak dijelasin, kita namanya informed consent, permintaan medis. Di sini si dokternya langsung aja ngambil darah, langsung aja bilang mau ngelakuin ini, terus suruh pasiennya langsung ngambil urin. Sebaiknya sih kalau dunia nyatanya kita minta permintaan dulu ke pasiennya mau atau tidak gitu. Karena ini berhubungan juga sama biaya yang akan ditanggung oleh si pasiennya. Tadi sih ngeliat adegan yang dokternya itu, kan aku tahu, aku sebenarnya nggak nonton nih serial ini sampai habis, tapi aku nih nggak tahu apakah di cuplikan ini si dokternya nih udah tahu yang dia periksa ini si pelakornya atau selingkuhannya gitu. Dari ekspresinya sih melihat adanya kesedihan itu, ya maksud aku nih hebat banget gitu. Dokternya bagus banget, walaupun dia tahu yang diperiksa adalah pelakornya, dia tetap melakukan tugasnya secara profesional gitu. Nggak pakai emosi, nggak pakai marah-marah. Padahal tuh kalau mungkin ya ada sebagian orang kalau tahu yang diperiksa ada pelakornya, terus dia ngakuin tindakan disuntik tuh, ditusuknya bahkan dirobek bisa aja gitu kan. Tapi ini bagus banget menunjukkan bahwa dokter itu ada etikanya, dokter itu harus profesional siapapun pasiennya. Ini sangat penting banget. 피 많아요? 무슨 말이에요? 임신이네요.
Itu baru suasana lagi karena dokternya tahu itu pelakornya dan dokternya juga yang mendiagnosis kalau si pelakornya ini hamil. Nggak ngerti sih kalau ini dunia nyata gimana ya rasanya ya. Oke, di sini pasiennya ternyata hamil. Si pelakornya nih hamil nih. Aku akan bahas dari sisi medis. Jadi di awal cuplikannya tadi dibilang pasiennya mengalami sedikit kenaikan suhu atau demam sedikit dan mengalami gatal-gatal. Memang kehamilan pada trimester awal, trimester pertama itu ada beberapa pasien yang mengalami gatal-gatal dan sedikit kenaikan suhu. Kenapa itu bisa terjadi? Aku bahas soal yang kenaikan suhunya. Jadi saat perempuan hamil, suplai darahnya akan meningkat sehingga volume darahnya akan makin banyak. Maka itu kenapa pada saat awal kehamilan, perempuan biasanya suhunya akan lebih naik. Nah, kalau diperiksa kita bilangnya demam. Tapi bisa juga terjadi infeksi lain karena perempuan hamil itu daya tahan tubuhnya menurun. Makanya pas kondisi kayak gini nih, di era pandemi ini, perempuan hamil tuh sangat beresiko karena daya tahan tubuhnya turun, gampang terinfeksi, terjadilah demam dan lain-lain. Kalau gatal ini sebetulnya penyebabnya tuh bisa banyak banget. Bisa kehamilan, bisa juga faktor stres, bisa juga gitu. Jadi ini yang dapat diambil selain adegan kita lihat kesabaran seorang dokternya kasih tahu kalau pelakornya hamil oleh suaminya sendiri. Nggak kebayang sih ini. Oke, ini bagus banget sih. Aku bilang drama Korea ini, karena yang aku sempat baca, katanya kalau serial di Korea dan di Amerika itu punya medical reviewer. Jadi ada seorang tenaga medis yang bakal menilai skenarionya, apakah sesuai dengan dunia nyata atau enggak. Di sini kita kasih tunjuk tindakannya semua benar, profesionalitas si dokternya walaupun tahu kalau yang diperiksa itu adalah selingkuhan suaminya, dan kasih tahu kalau si selingkuhannya ini hamil. Ini hebat banget sih. Ya, semoga kalian bisa dapat gambaran ya, walaupun ini sebenarnya drama rumah tangga, drama percintaan, tapi ada adegan kedokteran yang dilakukan secara benar dan tepat dengan sesuai dengan dunia nyata. Gitu, geng. Oke, terima kasih semua yang udah request nih aku nonton serial ini. Nih nanti mungkin aku akan melanjutkan sampai habis karena aku penasaran banget sih gimana sih akhir dari serial ini. Nah, mungkin teman-teman semua ini ada yang pengen aku react salah satu drama lain, drama Korea kah atau drama dari luar negeri, Amerika kah? Kalian langsung komen aja, tapi jangan lupa di like dan di subscribe channel aku dan bantu aku support dengan share ke teman-teman kalian. Thank you ai semua. See you in the next video. Bye!